Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Penghuni Surga. Di sini kami akan menjelaskan tentang 8 sifat wanita yang disukai Allah. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan share ke seluruh sosial media yang Anda miliki. 8 sifat wanita yang disukai Allah. Islam telah memuliakan seorang wanita. Islam menjaga, menghormati, dan sangat menghargai kedudukan wanita. Oleh karena itu Islam mewajibkan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi setiap muslimah. Hal itu tidak lain untuk menjaga kesucian dan kemuliaannya. Berikut ini 8 sifat terbaik seorang wanita yang telah Allah perintahkan. 1. Menutup aurat. Wanita terbaik itu menutup auratnya. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Menurut pendapat terkuat di antara pendapat para ulama, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, hai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS Al-Ahzab 59. Jilbab bukanlah penutup wajah, namun jilbab adalah kain yang dipakai oleh wanita setelah memakai khimar. 2. Berbusana dengan memenuhi syarat pakaian yang syar'i. Wanita yang menjadi idaman sepatutnya memenuhi beberapa kriteria berbusana berikut ini yang kami sarikan dari berbagai dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Syarat pertama, menutupi seluruh tubuh, termasuk kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Syarat kedua, bukan memakai pakaian untuk berhias diri. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabaruj, seperti orang-orang jahiliyah pertama. QS Al-Ahzab 33. Syarat ketiga, longgar, tidak ketat dan tidak tipis sehingga tidak menggambarkan bentuk lekuk tubuh. Syarat keempat, tidak diberi wangian atau parfum. Dari Abu Musa al-Asy'ari bahwanya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Hari An-Nasai, Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad. Syaikh Al-Albani dalam Shahihul Jami' No. 323 mengatakan bahwa hadits ini sahih. Syarat kelima, tidak menyerupai pakaian pria atau pakaian non-muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, Rasulullah melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. Hari Bukhari No. 6834. 3. Betah tinggal di rumah. Di antara yang diteladankan oleh para wanita salaf yang solihah adalah betah berada di rumah dan bersungguh-sungguh menghindari laki-laki serta tidak keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Hal ini dengan tujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari godaan wanita yang merupakan godaan terbesar bagi laki-laki. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah terdahulu. QS Al-Ahzab 33. Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat di atas mengatakan, hendaklah kalian tinggal di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian keluar rumah kecuali karena ada kebutuhan. 4. Memiliki sifat malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Hari
Bukhari No. 6117 dan Muslim No. 37, dari Imron bin Husain. Kriteria ini juga semestinya ada pada setiap wanita. Contohnya adalah ketika bergaul dengan pria. Wanita yang baik seharusnya memiliki sifat malu yang sangat. Cobalah perhatikan contoh yang bagus dari wanita di zaman Nabi Musa alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami, sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya, sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Qs. Kohas 23-24. Lihatlah bagaimana bagusnya sifat kedua wanita ini. Mereka malu berdesak-desakan dengan kaum lelaki untuk meminumkan ternaknya. Namun coba bayangkan dengan wanita di zaman sekarang ini. 5. Taat dan menyenangkan hati suami. Istri yang taat pada suami, senang dipandang dan tidak membangkang yang membuat suami benci. Itulah sebaik-baik wanita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, yang artinya, pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Mentaati suami jika diperintah dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hari An-Nasai No. 3231 dan Ahmad 2/251. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan sahih. Begitu pula tempat seorang wanita di surga ataukah di neraka dilihat dari sikapnya terhadap suaminya, apakah ia taat ataukah durhaka. 6. Menjaga kehormatan anak dan harta suami. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Qs. An-Nisa 34. 7. Bersyukur dengan pemberian suami. Seorang istri harus pandai-pandai berterima kasih kepada suaminya atas semua yang telah diberikan suaminya kepadanya. Bila tidak, si istri akan berhadapan dengan ancaman neraka Allah Ta'ala. Seselesainya dari salat khusuf salat gerhana, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, menceritakan surga dan neraka yang diperlihatkan kepada beliau ketika salat, dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka, ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hari Bukhari No. 5197 dan Muslim No. 907. Lihatlah bagaimana kekufuran si wanita cuma karena melihat kekurangan suami sekali saja. Padahal banyak kebaikan lainnya yang diberi. Hujan setahun seakan-akan terhapus dengan kemarau sehari.
8. Berdandan dan berhias diri hanya spesial untuk suami. Sebagian istri saat ini di hadapan suami bergaya seperti tentara, berbau arang, alias dapur, dan jarang mau berhias diri. Namun ketika keluar rumah, ia keluar bagai bidadari. Ini sungguh terbalik. Seharusnya di dalam rumah, ia berusaha menyenangkan suami. Demikianlah yang dinamakan sebaik-baik wanita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, yang artinya nol pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hari An-Nasa'i 3231 dan Ahmad 2:251. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan sahih. Demikian, semoga para wanita bisa memuliakan dirinya dengan 8 sifat di atas. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.